Nah, Sobat BRQ, kali ini kita mau bikin video nih tentang mobil kesayangannya Ridwan Hanif yang Santa Fe. Sudah sekitar 25.000 km atau sekitar setahun sejak dipasangkan BRQ. Dan sekarang gimana kondisi mobilnya? Dan kenapa mau dijual? Kita ikuti video selengkapnya. Jadi mobil ini gue beli di tahun 2018 dengan tujuan sebagai mobil keluarga, di mana gue sering banget jalan-jalan jarak jauh dengan mobil ini. Dan gue jujur aja gue sayang banget sama ini mobil. Sampai waktu itu tahun 2019 kemarin, istri gue tuh ngasih challenge yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup gitu. Kalau kalian tahu di vlog-vlog sebelumnya yang Mas Datu segala macam, gue lagi belajar ikhlas. Dan gue di challenge untuk mengikhlaskan benda, barang yang paling gue sayang, yang paling gue nggak mau sampai dilepas gitu ya. Terus gue pikir gitu ya. Ternyata barang yang paling gue sayang itu ternyata adalah mobil. Dan mobilnya adalah mobil ini, Hyundai Santa Fe yang biasa gue pakai tiap hari. Jadi karena challenge gue yang ini belum tertunaikan atau belum terbayar gitu ya. Nah, gue akan menjual mobil ini, di mana nanti hasil dari penjualan mobil ini bukan untuk membeli mobil lain atau untuk gue pakai. Tapi hasil penjualan dari mobil ini itu akan diberikan kepada sedekah rombongan untuk membuat rumah singgah sedekah rombongan di Rembang. Dan ada pertanyaan mungkin soal BRQ. Ya, jadi semenjak pakai BRQ atau sekitar 25.000 km, mobil ini gue kasih BRQ dan gue ganti bahan bakarnya dari Dex ke solar. Dari 11.700 jadi 5.100 kali isi per liternya ya. Murah banget. Gue dulu kalau ke Klaten itu sekali berangkat itu isinya 600.000 Dex biar penuh. Kalau sekarang 200.000 doang. Udah nyampe Klaten masih sisa lagi seperempat. Ini memang mobil ini iritnya luar biasa. Dan mungkin teman-teman takut gitu ya. Wah, gimana nih diisi solar pasti rusak gitu segala macamnya, injektor segala macam ya. Nah, untuk menjawab hal tersebut, gue melakukan tes ulang di mobil ini. Untuk menjawab keraguan dan pertanyaan kalian, bagaimana sih kalau misalnya Santa Fe itu diisi biosolar? Nah, kita telah memasangkan BRQ di Santa Fe-nya Ridwan Hanif, dijalankan selama kurang lebih 25.000 km full biosolar. Nah, hasilnya yang pertama, kita lakukan uji emisi. Dulu sebelum menggunakan BRQ, kita uji emisi Pertadex saja tanpa BRQ itu mengalami kepekatan 10%. Lalu dengan kita downgrade ke B20 dengan memasangkan BRQ, 12,5% kepekatannya. Dan yang menarik, sekarang ini menggunakan solar B30 dengan BRQ, hasilnya sangat baik, 7,5% saja kepekatannya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, dengan menggunakan BRQ, walaupun kita downgrade ke biosolar, hasil daripada uji emisinya lebih baik. Nah, yang kedua, kita akan melakukan dyno test untuk mengetahui tenaga dan performa dari Santa Fe ini dibandingkan dengan sebelumnya menggunakan Pertadex tanpa BRQ dan sekarang menggunakan solar B30 dipasangkan dengan BRQ. Nah, gimana hasilnya? Ini ada video penjelasannya. Oke, nah Sobat BRQ, sekarang kita udah sampai di KS Nusa. Kita mau ngedyno mobilnya Ridwan Hanif yang Santa Fe dan kita lihat hasilnya. Ditunggu. Selamat sore. Ini ada Mas Ovi di sini yang spesialis dyno di KS Nusa ya. Sekali lagi kita di sini ingin mendyno mobilnya Mas Ridwan Hanif. Nah, kenapa mobil ini begitu spesial? Karena memang dari awal pertama kali masih pakai Pertadex ya. Di kilometer kalau nggak salah 76.000 kilometer datang ke sini untuk didyno ya Pak, Mas ya. Ada nggak rekodnya di sini Mas? Ada rekodnya pertama kali ya? Iya.
Ini poweran dengan Pertadex. Nah, hasilnya itu di sini. Yang merah ini grafnya, ini power. Ini torsi, ya Mas ya. Ini power. Dan ini hasil pakai Pertadex. 130 horsepower, 223,9 foot-pound. Tapi Mas bisa jelasin kan? Bisa dilihat dari bentuk figurnya, ini naik turun nggak konsisten ya Mas ya. Torsi dan power juga tidak konsisten, nggak smooth ya. Naik turun begini. Lalu di 76.000 kilo dipasangin BRQ, ganti ke biosolar B20 pada saat itu ya Mas ya. Nah, di mana hasilnya? Ini yang biru. B20 ini yang biru, Ini yang paling atas. Ini torsi. Oke. Titik-titiknya torsi. Ini adalah HP dan ini adalah torsi. Bisa dilihat hasilnya di sini jauh lebih bagus dibanding Pertadex. Oke. B20 ini digunakan selama 23.000 kilo kalau nggak salah ya, selama berjalan 1 tahun ini. Dan hasil dyno itu kita lakukan kira-kira 3.000 kilo setelah menggunakan B30 setelah balik dari Surabaya ya Mas ya. Lalu sekarang awal Januari kan pemerintah menggunakan B30 bukan B20 lagi, B30. Kita ingin tahu apakah ada perubahan selama penggunaan B30. Nah, ini hasilnya. Kita lihat hijau. Yang hijau. Jauh. Ini di bawahnya B20, sedikit di bawahnya. Torsinya juga sedikit di bawahnya, Tapi di atas Pertadex. tetapi tetap masih di atas Pertadex dan sangat konsisten. Nah, jadi ini hasil yang kita dapati dan hasil dyno yang benar-benar real, tidak ada rekayasa. Karena Mas Ovi di KS Nusa ini udah belasan tahun ya di sini, udah berapa tahun? Dyno sih udah 15 tahun. Udah 15 tahun lebih di sini dan memang mobil-mobil balap semuanya datangnya ke sini. Jadi nggak mungkin di sini bisa Kita rekayasa. tesnya hampir setahun. Dan kita genap hampir setahun ini ngetes sama Mas Ovi, ya Mas ya. Oke, ada ini nggak Mas statement penutup sebelum buat pemirsa-pemirsa? Ya, kalau saya bilang sih pakai B30 yang harganya setengah dari Pertadex ya. Iya, harganya cuma 5.150 kalau B30. Dan menggunakan BRQ saya rasa sih udah lebih Lebih dari bagus cukup- dibanding lebih- Pertadex. Iya, udah bagus banget daripada kita pakai Pertadex. Iya. Oke. Terima kasih Mas. Jadi kira-kira begitu ya konklusinya ya Mas ya. Baik, makasih banyak Mas. Hasilnya yang menarik adalah walaupun terjadi penurunan dibandingkan sebelumnya B20 dengan BRQ, tetapi hasilnya lebih baik dibandingkan menggunakan Pertadex tanpa BRQ. Gak cuma sampai situ aja, kita juga melakukan pembongkaran untuk mengetahui gimana sih dalamnya internal mesin dari Santa Fe ini setelah diisi biosolar selama 25.000 km. Nah, penasaran seperti apa sih dalamnya? Kita lihat di video ini. Oke, ini EGR sedang kita buka. 25.000 kilo pakai biosolar dan BRQ. Coba lihat bersih apa enggak. Oke. Ya. Itu kita belum bersihin, langsung kebuka ya. Jadi ini sangat-sangat bersih. Kondisi piston seperti kayak begini. Kondisi bor seperti kayak begitu ya. Mountingnya tuh masih jelas, masih bersih, kelihatan banget, tegas sekali dan nggak ada cacat kelihatannya. Ini kondisi head seperti kayak begini, belum kita bersihin sama sekali, baru saja kebuka pakai biosolar dan BRQ 25.000 kilo.
Kita sedang melakukan eksperimen untuk mengetahui injektor di Santa Fe ini masih bekerja normal apa tidak setelah pakai biosolar selama 25.000 kilo ya. Karena kan ada yang khawatir bahwa mungkin injektornya mampet, rusak segala macam karena pakai biosolar walaupun sudah pakai BRQ. Nah, sekarang ini kita connect selang ini ke botol ya. Tujuannya ini untuk mengukur bahan bakar yang balik ke tangki ya, return ya. Jadi kalau returnnya itu normal, berarti yang disemprotkan sama injektor itu juga kuantitasnya normal. Jadi yang kita ingin lihat returnnya ini semua harus balance ya, sama jumlahnya, nggak boleh ada yang lebih atau kurang. Oke, coba sekarang kita lihat gimana hasilnya. Ini bahan bakar yang sedang balik di return line. Jika mereka baliknya itu netnya sama, berarti boleh diketahui bahwa injektornya itu semuanya rata. Oke, tidak ada masalah di injektor. Sehingga pembakaran di tiap silinder semuanya rata juga. Oke, kita lihat ya. Dilihat dari samping sini. Oke. Ini semuanya sama semuanya ya. Dan ternyata hasilnya itu juga masih bagus. Kita tes injektornya semuanya masih rata, nggak ada yang jomplang naik turun gitu. Terus yang kedua, kemudian kita bongkar ruang bakarnya, ternyata surprisingly sama seperti Hyundai Santa Fe yang pernah kita bongkar. Itu deposit karbon yang ada di kepala piston, di ruang bakar, semuanya soft dan gampang sekali dibersihkan. Jadi dibersihkannya pun juga tidak perlu pakai sikat kawat, pakai tangan, jari, dikasih semprotan dikit udah langsung lunak. Kalau keras, nanti dia pinggirnya itu bisa kegerus, akhirnya olinya bisa nyampur ke pembakaran. Tapi ternyata ini boringnya segala macam itu masih bagus. Nah sekarang kalau ditanya berapa sih penghematan yang dilakukan dengan BRQ gitu ya. Harga solar itu 6.500 dan harga Dex itu waktu itu 11.700. Jadi per liternya gue menghemat 6.500. Mobil ini sudah jalan 25.000 km semenjak pakai BRQ. Kalau kita anggap 1 liternya itu bisa menempuh 10 km, berarti kita sudah menghabiskan 2.500 liter solar. Dan penghematan yang sudah dilakukan dari Dex ke solar, gue sudah menghemat sekitar 16.500.000. Atau bisa dibilang penghematannya gue bisa mendapatkan sebuah Honda Beat baru. Atau kalau kita tunggu 25.000 km lagi atau 50.000 km menggunakan solar, kita bisa membeli NMAX baru yang sudah ABS dengan harga 33 juta rupiah. Nah, kayak gini motornya, tapi yang non ABS ya. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum, dan sebarkan video ini. Siapa tahu teman-teman kalian ada yang lagi nyari mobil diesel 200 jutaan dengan spek yang sudah full seperti ini. Tinggal gas, tinggal isi solar, langsung jalan. Yuk!